Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah hafiz al-Hubayb Al-Fatah, terhormat Bapak Ustaz Budori yang berkata Allah, yang terhormat Ketua Dekan Al-Umma Ustaz Rohidi, yang terhormat Kepala DKM Dewan Surah Masjid Al-Qurba Ustaz Ramalan, dan Masjid Al-Qurba yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama mana kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Taala mana pada ketinggalan kita alhamdulillah bisa masih diberi kesehatan dan iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib bersama insyaallah kita mengadakan dengan taklim yang insyaallah Ustaz Abduri. Salam semoga tercurah kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang berada di bawah dan mengajarkan kebaikan dan syafaat dulu semuanya Nabi kiamat. Bapak masih dalam kebaikan kepada Allah. Seperti biasanya sebelum kita mulai mana kita menanggung kita yang mana mulai dan kalau kita sampai kepada Allah dan seperti panggilan yang biasanya mudah-mudahan di antara keluarga dan di bagian yang berjalan dan mudah-mudahan Allah jadikan kalau dari keluarga yang Allah Taala dan saudara terlihat dan mudah-mudahan kita tetap ini sebagai yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih menjadinya waktu dan waktu sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustaz, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ghuraba rahimahullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi limpahan nikmat yang tiada terkira, yang apabila kita menghitungnya niscaya kita tidak akan mampu karena saking banyaknya
nikmat yang Allah berikan. Bahkan seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta dan pohon-pohonan yang ada dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan cukup saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai tidur kita sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, sampai kayak Mbak Sulik terakhir udah tidur gak bangun-bangun. Jadi nikmat tidur itu jangan kita remehkan. Pernah ada orang kaya, dia pengusaha sukses, hartanya banyak, asetnya di mana-mana, rumahnya megah, kendaraannya mewah-mewah, dan cuma satu, banyak kendaraannya banyak. Begitu punya penyakit susah tidur, ternyata bingung, berobat rumah sakit keluar masuk, dari yang rumah sakit biasa sampai yang rumah sakit mahal, sampai ke luar negeri. Ini begitu susah tidur ini, berobat kemana-mana ternyata nggak kunjung sembuh, sampai pernah depresi, sampai pernah mau coba bunuh diri. Kita bayangkan mau bunuh dirinya ini, hartanya banyak, wasetnya di mana-mana, sampai pengen bunuh diri hanya gara-gara tidak bisa tidur. Itu artinya dia sempat merasa harta itu gak ada apa-apanya kalau tidak bisa menikmati tidur. Nah, kita alangkah bersyukurnya duduk nyandar kebablasan, ada tikar kayaknya pengen geletak aja, ada karpet digelar pengennya geletak, bablas ketiduran. Ini luar biasa, nikmat yang luar biasa. Sampai bangun lagi, minum kopi di saat orang lain begitu minum kopi perutnya kembung. Kita pagi-pagi kadang-kadang dan kopi lagi, apalagi siang-siang minum teh manis. Teh manis itu kalau dikasih lemon, jeruk lemon itu namanya lemon tea. Kalau dikasih es namanya es lemon tea. Di saat orang lain minum itu gula darahnya naik, penyakit-penyakit yang lainnya naik, kita bisa minum lemon tea, es lemon tea, kan luar biasa nikmat. Begitu banyak nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, sehingga kita diperintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih janjikan lagi, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan dilipat gandakan nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan akhlakul karimah kepada kita semua, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, agar kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya, juga meninggalkan larangan-larangannya. Karena banyaknya nikmat yang Allah hadirkan tadi, kita diperintah untuk benar-benar menjalankan Islam kita secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki. Ini secara lahiriah. Batiniah kita, ya hati kita, akal kita, ruh kita, benar-benar kita masuk ke dalam Islam ini kafah, keseluruhan. Dengan lahiriah perintah-perintah Allah kita jalankan. Dengan lahiriah sholat 5 waktu kita laksanakan. Puasa di bulan Ramadan kita jalankan. Membayar zakat kita tunaikan. Kalau kita mampu, kita pergi haji ke Baitullah. Ini dengan lahiriah. Bagaimana dengan hati? Hati kita meyakini tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hati kita hati yang selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih akan diberi hadiah berupa kedamaian dan ketenangan. Di hatinya damai, tentram, tenang, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah berzikir ternyata hatinya tidak tenang, ya ini ada yang perlu kita koreksi. Barangkali masih ada yang kurang. Kalau dengan berzikir hati kita belum bahagia, ini juga berarti harus ada yang kita koreksi. Ada sesuatu yang kurang. Berarti keyakinan bahwa Allah itu dekat dengan kita belum hadir. Keyakinan bahwa Allah setiap saat bersama dengan kita juga belum hadir. Ini hadirkan. Hadirkan rasa bahwa Allah itu setiap saat bersama kita. Hadirkan rasa bahwa setiap saat Allah itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Sehingga dengan begitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita akan selalu merasa bahwa kita setiap saat akan selalu diketahui apapun yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada Islam yang kafah. Jadi menjalankan Islam ini jangan hanya setengah-setengah, harus keseluruhan. Dan sekarang ini banyak di antara kita yang tolakul ilminya rajin. Ini benar, dan kita memang diperintah untuk banyak tolakul ilmi. Ilmunya, wawasannya, pengetahuannya, materi-materi tentang agama sudah memenuhi akal pikiran. Berarti secara Islam ini akal
akalnya sudah penuh dengan ilmu, dan memang itu yang diperintah. Tetapi kadang-kadang tidak masuk sampai ke hati, sehingga jadi akal yang penuh dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan iman, tapi tangannya tidak bisa mengamalkan ilmu yang dimiliki, kakinya tidak bisa mengamalkan ilmu yang dimiliki, semua perbuatannya tidak bisa mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ini berarti tidak kafah. Sementara pengetahuannya luas tentang agama, memahami tentang agama, mengetahui tentang agama, tapi lisannya banyak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Tangannya banyak melakukan hal-hal yang juga tidak baik, nempelek, gampang mukul, gampang mabok, gampang nyakitin orang, bahkan gampang ngambil punya orang. Apa yang bukan haknya diambil, dikuasai. Berarti tidak Islam. Kakinya juga demikian, jalan kemana-mana yang padahal tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangi tempat-tempat yang tidak membawa manfaat, yang tidak membawa kebaikan untuk agama, bahkan untuk diri dan pribadinya. Nah, ini banyak terjadi. Maka yang perlu kita tanamkan ke hati kita untuk Islam yang kafah, benar-benar kita punya tujuan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar tujuan kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Manis dada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa hudan." Siapa yang bertambah ilmunya, kita tiap tolakul ilmi kan berarti tambah ilmunya, tetapi tidak bertambah kedekatannya dengan Allah, tidak semakin bertambah hidayah-hidayahnya, jadi ibadahnya tidak meningkat, amal solihnya tidak meningkat, kebaikannya tidak meningkat, tidak ada peningkatan mutu dan kualitas dalam iman dan takwanya kepada Allah. Maka dia bukan semakin dekat dengan Allah, melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahan renungan. Kita tambah ilmu, jangan sampai tidak bertambah hidayah, petunjuknya Allah di diri kita. Jangan sampai bertambah ilmu, tidak meningkat kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bertambah ilmu, tidak bertambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bertambah segala amal-amal kebaikan, amal-amal solih dalam diri kita. Karena orang yang tambah ilmunya tidak semakin bertambah hidayah dalam dirinya, tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah amal solihnya, dia bukan semakin dekat dengan Allah, melainkan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuan kita supaya kita ini al-liqa arabi, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan niat dan tekad kita, dengan satu tujuan yang tiada lain, agar Allah benar-benar ridho kepada kita,
agar benar-benar perjalanan hidup kita selalu dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar benar-benar dalam menjalankan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberi bimbingan dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan diri kita orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan jiwa raga kita, hidup mati kita, langkah perbuatan kita, bahkan ruh dan rasa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keistimewaan orang-orang yang hidupnya benar-benar tawakal kepada Allah. Banyak kisah orang yang benar-benar tawakal kepada Allah sehingga hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah tawakal, sudah berserah diri hanya kepada Allah, nanti Allah yang akan menjaga kita. Banyak kisah orang-orang yang tawakal dengan kesolehannya, dia tawakal kepada Allah. Orang berniat jahat tidak sampai kejahatan. Orang berniat untuk zalim, kezalimannya juga tidak sampai. Bahkan tidak sedikit orang berbuat zalim yang kezalimannya dibalik dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat jahat, kejahatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan ini mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, mohon pertolongan, mohon perlindungan, mohon keselamatan. Apalagi saat-saat ini banyak musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara kita kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak keluarga, kehilangan harta benda, bahkan yang kehilangan nyawa. Apakah dengan musibah perang yang terjadi, apakah musibah bencana alam dari banjir, longsor, puting beliung dan lain sebagainya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita sholih dan sholihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'udillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.